Amazon Lily sempat mengalami kekacauan akibat invasi Angkatan Laut dan Kurohige. Beruntung Hancock masih bisa terselamatkan akibat kehadiran seorang Rayleigh. Tapi sayangnya tidak untuk Koby yang berhasil diculik Kurohige. Pertanyaannya, apakah Luffy akan membalaskan perlakuan Kurohige terhadap dua temannya itu? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece 1059. Chapter minggu ini dimulai dari sebuah kapal yang berlayar di lautan di dekat Pulau Sphinx yang merupakan tanah kelahiran Shirohige. Marco meninggalkan kapal tersebut sembari berterima kasih pada awak kapal karena telah mengantarkannya pulang ke Pulau Sphinx. Ya, kelompok yang mengantarkan Marco ternyata kelompok bajak laut Akagami. Masih di atas kapalnya, Sang selalu menawarkan kembali Marco untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Tapi sayangnya Marco menolak tawaran tersebut. Menurutnya dia sudah lelah menjadi pengasuh bajak laut hebat. Pernyataan Marco dianggap terlalu berlebihan oleh Shanks, namun tidak untuk Ben Beckman. Karena pada kenyataannya Shanks memang merupakan seorang bajak laut hebat seperti halnya Shirohige. Semua kru Shanks pada akhirnya kembali menertawakan kaptennya dan tak lupa mengucapkan selamat tinggal pada Marco. Ya, memang sangat disayangkan Marco tidak melanjutkan petualangannya bersama Akagami Pirates. Pada akhirnya itu sudah menjadi keputusan Marco. Dia memilih untuk kembali menjaga tanah kelahiran mantan kaptennya. Well, mungkin akan perlu waktu lama lagi untuk kembali melihat aksi Marco di alur cerita utama. Tapi setidaknya ia masih berpotensi untuk membantu Luffy dan nakamanya jika ada peristiwa yang berkaitan dengan gesekan antara SHP dan bajak laut Kurohige. Nah, cerita berlanjut ke dalam sebuah flashback di mana memperlihatkan sedikit adegan yang melibatkan Yamato bersama beberapa member SHP. Di malam festival setelah penyerangan Aramaki, Yamato menghampiri Luffy dan yang lain untuk memberitahukan bahwa ia tidak jadi ikut berpetualang bersama mereka. Ini tentunya menjadi kabar yang cukup mengejutkan terutama bagi Sanji yang terlihat sangat sedih. Mengingat Yamato sendirilah yang sedari awal sudah sangat ngebet untuk menjadi bagian dari SHP dan ternyata karena suatu alasan ia tiba-tiba mengurungkan niatnya. Ya, alasan tersebut karena Yamato masih mengkhawatirkan keadaan negeri Wano apabila kembali diserang oleh pihak luar. Hal ini ia simpulkan setelah melihat aksi penyerangan Aramaki bahwa tidak ada satupun pihak dari Wano yang bisa menyelesaikan perlawanan Aramaki kecuali energi haki milik seseorang yang kita ketahui adalah milik Shanks. Memang setelah jatuhnya kekuasaan Kaido, musuh-musuh dari luar berpotensi untuk menginvasi Wano kembali. Untuk itulah agar peristiwa itu tidak terjadi, maka harus ada prajurit-prajurit Wano yang bisa diandalkan atau setidaknya mampu untuk memukul mundur musuh-musuh dari luar. Ya, jangan sampai peristiwa seperti Aramaki terjadi kembali, bahwa yang memukul mundur dia adalah orang dari luar. Nah, meskipun sudah memutuskan untuk bertahan di Wano, Yamato masih meminta persetujuan Luffy agar tetap dianggap sebagai anggotanya. Mungkin ini kasusnya sama seperti Vivi, meski tak ikut berpetualang namun ia tetap menjadi nakama SHP. Sekarang Luffy telah mempercayakan Momo dan penduduk Wano pada Yamato. Dengan ini maka tugas utama Yamato akan lebih berpusat pada penjagaan Wano terhadap musuh-musuh yang datang dari luar. Yang mana ini sekaligus mencerminkan pada buah iblisnya sendiri sebagai penjaga negeri Wano. Sementara itu tugas Momonosuke masih tetap sebagai shogun yang menitik beratkan pada kesejahteraan penduduk Wano. Dan tak lupa Momonosuke masih harus mendapatkan mentor yang tepat. Karena seperti kata Zoro bahwa Momo memiliki harga diri yang tinggi dan ia tidak mau menunjukkan kelemahannya pada siapapun. Jadi oleh karenanya dia masih butuh bimbingan dari Yamato, Akazaya ataupun kakek Hyo. Nah, selanjutnya di tengah-tengah perbincangan mereka, datanglah seorang Marco yang berniat untuk berpamitan pada Luffy karena telah mendapatkan kapal tumpangan yang bisa mengantarkannya pulang. Sebelum Marco benar-benar pergi, ia sedikit mengenang kembali momen saat di Marineford dulu. Peristiwa yang sangat menyedihkan itu pada akhirnya menjadi sebuah titik balik khususnya bagi Luffy yang berhasil diselamatkan oleh Jinbe atas perintah Marco. Setelah itu Marco sedikit memberi wejangan pada Luffy bahwa mulai sekarang ini adalah era Luffy dan ia pun tak lupa menyemangati Luffy untuk tetap maju dengan penuh keyakinan.
Well, ini memang bukanlah akhir dari pertemuan kedua belah pihak. Masih ada peristiwa-peristiwa lainnya di depan sana yang memungkinkan menjadi momen pertemuan kembali mereka. Satu hal yang sangat memungkinkan terjadi adalah ketika nanti bajak laut Kurohige sudah membuat pergerakan langsung pada kelompok topi jerami. Adegan berikutnya berpusat pada Amazon Lily. Di sana Nyonba tak menyangka akan menyaksikan sendiri pulaunya mengalami kerusakan parah untuk pertama kalinya akibat sebuah penyerangan. Sementara Hancock yang terlihat sudah terlilit perban di kepalanya justru menanggapinya dengan sangat santai dan cenderung tak terlalu memperdulikan kerusakan itu. Ia malah memikirkan untuk segera menikahi Luffy. Ya, semua kerusakan itu berasal dari penyerangan pihak Angkatan Laut dan diperparah dengan invasi Kurohige. Awalnya Angkatan Laut yang dipimpin oleh Wakil Admiral Yamakaji melakukan pengejaran pada mantan Shichibukai yaitu Hancock. Mereka menargetkan sang kapten bajak laut Kuja itu untuk segera menyerahkan diri. Penyerangan marinir dari pintu masuk Amazon Lily mendapatkan perlawanan sengit dari para kru bajak laut Kuja. Setidaknya dampak atas serangan awal tersebut membuat beberapa pasukan Angkatan Laut berhasil memasuki Pulau Amazon Lily yang sejatinya merupakan pulau terlarang untuk dimasuki oleh para pria. Nah, hal yang menjadi perhatian atas peristiwa tersebut tidak lain adalah diperlihatkannya senjata baru milik Angkatan Laut yang dikenal sebagai SSG yang pada dasarnya diciptakan sebagai pengganti Shichibukai. Bentuk dari senjata ini masih sama seperti konsep pacifista. Hanya saja memiliki ukuran seperti seorang anak kecil bersayap hitam yang diselimuti api, berambut putih dan berkulit coklat gelap serta pupil mata berbentuk bintang. Senjata tersebut kemudian dinamai sebagai Seraphim. Jika melihat dari ciri-ciri fisik yang ada, maka besar kemungkinan Vegapunk menciptakan mereka dengan rekayasa DNA milik ras Lunarian yang tak lain adalah King. Ya, kita tahu bahwa King memang menjadi satu-satunya ras Lunarian yang tersisa dan pernah menjadi bahan percobaan sebelum akhirnya diselamatkan oleh Kaido. Well, Vegapunk memang menjadi seorang ilmuwan yang hebat untuk saat ini. Bersama dengan Judge, ia pernah menemukan Lineage Factor sebelum akhirnya ditangkap pemerintah dunia. Dan kini Lineage Factor telah dikembangkan oleh Judge untuk menciptakan cloning pasukan Germa Double Six. Jadi saya kira dengan perpaduan Lineage Factor dan rekayasa DNA King, serta pengembangan Kuma sebagai proyek pasifista, Vegapunk akhirnya berhasil menciptakan New Pacifista atau yang kita kenal sekarang sebagai Seraphim. Lineage Factor akan berperan sebagai perwujudan cloning dari Seraphim yang merepresentasikan wajah dari para mantan Shichibukai. Sedangkan rekayasa DNA digunakan untuk memberikan kekuatan yang mirip ras Lunarian pada Seraphim ini. Well, sepertinya ungkapan Fujitora terkait keberadaan senjata SSG bukan sekedar isapan jempol semata. Untuk sementara senjata ini memang cukup mematikan dan layak dianggap sebagai pengganti Shichibukai. Ya, seperti halnya Buster Call, mereka juga bisa menghancurkan sebuah pulau dengan laser-lasernya. Bahkan seorang Kurohige pun dibuatnya terkejut akan kehadiran Seraphim yang mirip seperti Mihawk kecil. Masih berlokasi di Amazon Lily. Kali ini para kru bajak laut Kuja harus direpotkan kembali dengan kedatangan Kurohige bersama Katarina Devon dan Vasco Sud. Sama halnya dengan Angkatan Laut, kedatangan Kurohige juga menargetkan seorang buah Hancock. Dia sangat menginginkan kekuatan Meronomi. Kurohige yang datang dengan kepercayaan diri tinggi langsung menciptakan sebuah gempa dengan gura-gura nominya. Karena hal inilah membuat perairan Combat yang awalnya tenang berubah menjadi sebuah bencana yang mampu menggulung kapal Angkatan Laut dengan ombak besarnya. Setelah mendaratkan kakinya di Amazon Lily, ketiganya terlibat perbincangan kecil. Katarina mengatakan bahwa Hancock mempunyai wajah cantik sehingga membuatnya ingin memenggal kepalanya sebagai harta karun. Sementara Vasco mengatakan bahwa lebih baik jika mereka menangkap Hancock hidup-hidup. Lalu kapten mereka, Kurohige, membebaskan apapun yang mereka inginkan selama dia berhasil mendapatkan kekuatannya. Ya, apapun yang mereka inginkan nyatanya tak begitu mudah untuk mendapatkannya. Sementara itu, di sisi Angkatan Laut, mereka tidak terburu-buru untuk memutuskan melawan Kurohige. Karena pada dasarnya Angkatan Laut harus menunggu perintah langsung dari markas besar. Menurut saya itu merupakan keputusan yang tepat.
Mengingat dengan jumlah armada yang sedikit, maka akan sangat mudah sekali untuk dipukul mundur oleh Kurohige yang notabene seorang kaisar meskipun hanya membawa 2 anak buah saja. Lalu kemudian, Koby yang sedang berhadapan dengan Hancock mencoba bernegosiasi dengannya. Koby meminta agar Hancock ikut dengan angkatan laut guna meminimalisir kerusakan dan korban lebih besar lagi. Negosiasi yang ditawarkan Koby tentunya tak digubris oleh Hancock. Dia yang terkenal sebagai pribadi dengan harga diri tinggi mana mau menuruti perintah orang lain. Pada akhirnya situasi di sana semakin memburuk. 3 pihak saling beradu untuk memperjuangkan tujuannya masing-masing. Sementara itu, Kurohige yang semakin mendekat langsung dikejutkan oleh kehadiran Seraphim. Dia sempat menahan serangan pedang dari Seraphim berwujud Mihawk kecil dengan Busosokunya. Sampai akhirnya Kurohige mengeluarkan Black Hole untuk mengacaukan keadaan di sana. Lalu Hancock juga tak mau mengalah. Dia mengeluarkan teknik Slave Arrow-nya sehingga membuat beberapa prajurit angkatan laut dan 2 rekan Kurohige membatu. Saat itu Amazon Lily semakin kacau. Ratu mereka berhasil ditangkap oleh Kurohige. Yami Yami no Mi membuat Hancock tak bisa menyerang balik menggunakan kekuatannya. Ini merupakan situasi yang sangat buruk. Nah, di saat yang bersamaan, baik Hancock dan Kurohige diperlihatkan update atas nilai bounty-nya. Kepala Hancock dihargai 1.659.000.000 berry. Sementara Kurohige mendapatkan bounty sebesar 3.996.000.000 berry. Well, pada akhirnya Hancock berhasil terselamatkan karena kedatangan 2 orang legenda yaitu Rayleigh dan Saki. Namun naas untuk angkatan laut karena Koby berhasil diculik oleh Kurohige. Sebelum Rayleigh hadir, Kurohige sempat ingin membunuh Hancock karena ia sadar bahwa kekuatannya begitu powerful. Status ratu yang tersemat dalam diri Hancock menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kemampuannya yang dapat mengubah seseorang menjadi batu akibat terpengaruh dan mengagumi akan kecantikannya. Jadi dengan kekuatan yang begitu mengerikan inilah yang akhirnya membuat Kurohige sangat tertarik. Artinya Mero Mero no Mi tidak melulu terikat dengan kecantikan semata. Saya kira orang yang memakan buah tersebut akan dikaruniai sebuah karisma yang sedemikian rupa sehingga mampu memikat musuh, dan jika musuh sudah mulai mengaguminya, maka itu akan mudah bagi si user untuk mengubahnya menjadi batu. Ya, Mero Mero no Mi mungkin hanya akan berfungsi terhadap orang yang sudah mengagumi si penggunanya saja. Namun begitu, jika si penggunanya dikaruniai sebuah karisma yang besar, contohnya Hancock dengan persona kecantikannya, maka efek dari Mero Mero no Mi akan sangat powerful. Lalu ditambah lagi, orang yang sudah membatu hanya bisa dikembalikan oleh si pengguna yang saat itu mengaktifkan Mero Mero no Mi. Jika seandainya buah itu jatuh ke tangan orang kedua, maka orang yang membatu sudah tidak bisa dikembalikan lagi oleh pengguna berikutnya atau orang kedua. Well, sudah tidak heran lagi kenapa Mero Mero no Mi menjadi incaran Kurohige. Ya, dia memang hanya mengincar buah iblis dengan kemampuan yang kuat. Selanjutnya, Kurohige juga sempat menyinggung situasi yang saat itu terjadi, hampir sama dengan situasi Rocky Port. Pernyataan tersebut ia tujukan langsung pada seorang Koby. Jadi menurut Kurohige, Koby adalah orang yang sangat berperan penting dalam peristiwa tersebut. Kurohige menganggap bahwa Koby telah membantunya dalam insiden Rocky Port. Karena berkatnya Kurohige dapat mengalahkan Wang Zi dan mengambil alih Pulau Beehive yang kemudian menjadi markas utamanya saat ini. Nah, insiden Rocky Port memang belum diketahui secara persis bagaimana terjadinya. Tapi peristiwa tersebut sudah sering diberitakan di dalam koran. Sejauh yang kita tahu bahwa Rocky Port juga melibatkan seorang Law. Ia juga berperan aktif dalam insiden tersebut sehingga membuatnya diakui menjadi si Chibukai karena berhasil membawa 100 jantung bajak laut. Entahlah bagaimana situasinya saat itu. Namun bercermin dari pergerakan Kurohige, saya curiga bahwa ia hanya mengambil kesempatan saja atas insiden Rocky Port. Besar kemungkinan Law dan Koby yang berperan aktif terlebih dahulu dalam melawan kelompok Wang Zi, sampai akhirnya Kurohige datang mengambil sisa-sisanya. Sama persis dengan peristiwa Marineford yang mana Kurohige hanya datang di akhir acara untuk mengambil keuntungan. Well, kembali ke cerita utama. Nah, Koby pun menyadari betapa menyulitkannya situasi saat itu. Ia khawatir apabila prajurit yang membatu tidak kembali normal, maka akan menciptakan masalah besar ke depannya.
Memang saat itu Hancock sempat ingin mengembalikan mereka menjadi normal, namun dengan catatan bahwa pihak Angkatan Laut maupun Kurohige harus meninggalkan Pulau Amazon Lily. Penawaran yang diajukan Hancock tentu saja mendapat penolakan dari Kurohige. Ia beranggapan jika Hancock dilepas maka dia akan langsung mengaktifkan teknik slave arrow pada orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk Kurohige dan Koby. Karena hal inilah yang membuat Kurohige berniat langsung untuk membunuhnya saat itu juga. Namun untungnya peristiwa tersebut urung terjadi. Ya, kedatangan Rayleigh dan Slaki seketika merubah situasi. Kehadiran mereka juga membuat Kurohige dan beberapa angkatan laut terkejut. Dua orang legenda datang di waktu yang sangat tepat. Nah, di sini juga kita diberi info menarik terkait Saki, bahwa dia ternyata mantan Ratu Amazon Lily dan sekaligus Kapten Bajak Laut Kuja. Selanjutnya, Rayleigh lalu menyapa Kurohige dengan sebutan si bocah pemula mantan bajak laut Shirohige. Ia juga langsung mengungkapkan ketidaksukaannya pada Kurohige. Nah, karena perintah Rayleigh, akhirnya Boa Hancock mengembalikan semua orang yang membatu menjadi normal. Well, pada akhirnya peristiwa Amazon Lily berakhir dengan terselamatkannya Hancock, namun sayang tidak bagi Koby, karena ia dikabarkan telah diculik oleh Kurohige. Sementara itu, Rayleigh sempat mengungkapkan bahwa dengan keadaannya yang sekarang, ia ragu bisa mengalahkan Kurohige. Inilah peristiwa yang membuat kita penasaran. Jadi saya kira baik Kurohige dan Rayleigh memang belum sempat melakukan pertarungan. Keputusan ini didasari dengan situasi yang saat itu terjadi. Besar kemungkinan Kurohige tidak ingin gegabah dalam mengambil tindakan untuk melawan Rayleigh, karena tujuan awalnya hanya untuk mengambil kekuatan Hancock. Saya curiga Kurohige melepaskan Hancock dan sebagai gantinya ia lalu membawa Koby. Ya, tentu Kurohige tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Nah, dengan Koby yang ada di tangannya, maka ia bisa saja membuat sebuah negosiasi dengan pihak Angkatan Laut. Atau bisa juga Koby dijadikan sebagai umpan untuk memancing Luffy keluar. Mengingat Koby adalah sahabatnya meskipun berbeda prinsip. Nah, dengan berita yang sudah tersebar, tentu kelompok SHP akan segera mengetahuinya dan Luffy tidak akan tinggal diam begitu saja saat melihat temannya dalam bahaya. Ya, saat ini Kurohige sedang mempersiapkan sesuatu yang buruk. Pergerakan Kaisar Satu ini akan membuat pengaruh besar terhadap lautan di dunia baru. Nah, melalui peristiwa ini maka saya berpendapat bahwa ada dua faktor kenapa Luffy akan terlibat dalam rencana busuk Kurohige. Pertama, Kurohige telah membuat Hancock dan penduduk Amazon Lily menderita, dan yang kedua, Kurohige telah menyekap temannya yaitu Koby. Pada akhirnya Kurohige akan membuat marah Luffy karena mengusik kedua temannya. Well, akan dibawa kemana lagi alur One Piece setelah Wano ini? Dua kejadian besar telah terjadi, yaitu terkait insiden Sabo dan Vivi, lalu yang kedua terkait insiden yang menimpa Hancock dan Koby. Kedua peristiwa ini secara tidak langsung berkaitan dengan Luffy secara pribadi. Ya, mari kita nantikan kelanjutannya. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece 1059. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!